Bayangkan, kamu udah belajar terus-menerus dari paginya ke malam begadang dan terus berjuang demi satu bangku impian di perguruan tinggi impian kalian. Kalian mengikuti ujian, tapi ada satu orang yang mengikuti ujian tapi bukan atas namanya sendiri. Pada tahun 2025, tahun lalu, di seleksi perguruan tinggi negeri, ada orang yang melakukan perjokian dan salah satu orang yang melakukan tersebut adalah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Maka dari itu, saya mengangkat kasus ini untuk menganalisis makalah. Dari kasus tersebut, saya mengangkat makalah yang berjudul "Ketika Kejujuran Tidak Lagi Menjadi Kewajiban, Analisis Krisis Karakter Dalam Seleksi Perguruan Tinggi". Perkenalkan, nama saya Iqbal Arya Saputra dengan NIK 211251011 yang akan menceritakan kasus ini pada tugas besar di mata kuliah Pendidikan Karakter. Pada tahun 2025, ada kasus yang menggemparkan warga Indonesia. Salah satunya juga menggemparkan publik, pelajar, ataupun mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan UTBK, yaitu di mana adanya kasus perjokian UTBK yang melibatkan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Dia memanfaatkan kecerdasan visual atau artificial intelligence untuk memanipulasikan data peserta yang mengikuti UTBK. Masuk pada latar belakang, pendidikan seharusnya tidak hanya untuk mencerdaskan para peserta didik, tetapi juga harus mengasah peserta didik menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Namun, saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan menghadirkan tantangan yang baru dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi dapat memberikan kita semua kemudahan dalam hal belajar, berinovasi, dan mencari pengetahuan yang lebih luas. Akan tetapi di sisi lainnya, teknologi dapat disalahgunakan dalam berbagai bentuk kejahatan dan juga kecurangan apabila tidak diimbangi dengan karakter yang kuat. Nah, kasus perjokian UTBK tahun 2025 menjadi contoh nyata dalam kasus ini, yang mana penguasaan dan kecerdasan teknologi dapat digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Nah, dalam fokus makalah kali ini, saya akan membagi ke 5 kategori pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk krisis karakter dalam perjokian UTBK 2025. Kedua, menganalisis kasus berdasarkan teori pendidikan karakter. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab krisis karakter. Keempat, merumuskan solusi penguatan karakter. Dan yang terakhir, kelima, mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Tujuan akhir dari fokus pembahasan makalah kali ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa integritas, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sosial kita. Kasus yang dibahas cukup kompleks, yaitu salah satu mahasiswa dari institut ternama di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung, atau yang dikenal orang-orang dengan ITB, yaitu mahasiswa yang bernama Lukas Valentino Nainggolan, menjadi pelaku dalam perjokian UTBK 2025 bagi 4 orang peserta yang berbeda. Modus yang digunakan cukup kompleks sekali, yaitu dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memanipulasi data peserta UTBK tahun 2025. Namun, kecurangan tersebut terungkap ketika ditemukan ketidaksesuaian identitas pada saat ujian oleh petugas. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ditemukan pola yang mengarah pada praktik perjokian UTBK di tahun 2025. Kasus ini sangat ramai diperbincangkan oleh banyak publik dan menjadi perhatian publik, baik di media sosial maupun di interaksi secara langsung, karena salah satu pelakunya yaitu berasal dari kampus ternama di Indonesia atau dari institut terbaik di Indonesia. Dengan kasus tersebut, masyarakat mulai bertanya-tanya dan muncullah sebuah pertanyaan yang besar. Apakah keberhasilan akademik saat ini sudah diimbangi
dengan pembentukan karakter yang memadai. Selain merugikan penyelenggara UTBK, tindakan ini juga sangat melanggar kejujuran atau integritas karena telah menghilangkan kesempatan bagi peserta lain yang mengerjakan ujian itu dengan cara yang jujur. Menurut Thomas Licona, karakter yang baik terdiri atas 3 komponen, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Dalam kasus ini, pelaku kemungkinan telah memiliki moral knowing, yaitu memahami bahwa perjokian merupakan tindakan yang salah. Namun, pemahaman tersebut tidak disertai dengan moral feeling, seperti rasa empati, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap dampak perbuatannya. Kegagalan paling nyata terlihat pada moral action. Meskipun mengetahui bahwa tindakannya salah, pelaku tetap melakukannya secara sadar dan terencana. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tanpa karakter dapat berujung pada penyalahgunaan kemampuan yang dimiliki. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan manusia, tetapi juga membentuk budi pekerti yang luhur. Kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual dan penguasaan teknologi tidak digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Sebaliknya, kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Jika dikaitkan dengan nilai karakter Kemendikbud, tindakan ini bertentangan dengan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Artinya, pendidikan karakter perlu diposisikan sebagai bagian penting dalam proses pendidikan, bukan sekadar pelengkap. Krisis karakter dalam kasus ini dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor, antara lain dari sisi individu, rendahnya integritas, dan lemahnya kontrol diri dapat mendorong seseorang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu. Dari sisi keluarga, kurangnya pembiasaan nilai kejujuran dan sikap tanggung jawab sejak dini dapat memengaruhi pengambilan keputusan moral. Lingkungan pendidikan yang berorientasi pada hasil juga dapat membuat peserta didik lebih fokus pada pencapaian dibandingkan pada proses. Karena pada dasarnya, zaman sekarang itu pendidikan lebih mengutamakan hasil atau yang dilihat itu kebanyakan itu hasilnya daripada proses dalam kita belajar atau mengerjakan ujian. Akhirnya kebanyakan peserta didik itu cenderung lebih fokusnya itu pada hasil yang dicapai atau target hasilnya itu berapa daripada kita berusaha atau prosesnya itu gimana dalam mencapai hasil tersebut. Makanya kebanyakan peserta didik menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu. Selain itu, perkembangan teknologi yang tidak diiringi dengan pendidikan karakter atau etika digital membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk tindakan yang sangat merugikan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Pendidikan karakter perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih relevan dengan tantangan zaman saat ini. Salah satunya adalah penerapan honor code system, yaitu budaya integritas yang dibangun atas kesadaran bersama, bukan sekadar ketakutan terhadap hukuman. Selain itu, pembelajaran berbasis dilema moral dapat diterapkan melalui diskusi kasus nyata agar peserta didik terbiasa mempertimbangkan aspek etis sebelum mengambil keputusan. Pendidikan juga perlu mengintegrasikan AI Ethics Education sehingga peserta didik memahami bahwa teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab. Strategi lainnya adalah penerapan jurnal refleksi integritas serta pendekatan restoratif dalam menangani pelanggaran karakter
agar proses pendidikan tetap memberikan ruang untuk perbaikan diri. Menurut saya, penguatan karakter tidak dapat hanya dibebankan oleh pihak sekolah atau perguruan tinggi saja, tetapi pentingnya kolaborasi dari berbagai unsur-unsur untuk penguatan karakter. Contohnya, keluarga yang berperan pertama kali dalam mendidik lingkungan diri untuk menanamkan nilai kejujuran atau integritas. Lalu, institusi pendidikan bertugas memperkuat nilai tersebut melalui budaya akademik yang sehat. Sementara, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang tidak mentoleransi berbagai bentuk kecurangan. Strategi ketiga unsur tersebut menjadi kunci dalam membentuk generasi yang berintegritas. Bagi saya, kasus ini mengajarkan atau memberikan pelajaran bahwa kecerdasan intelektual tanpa karakter dapat menjadi ancaman bagi kehidupan sosial kita semua. Keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari hasil yang diperoleh, tetapi juga dari proses yang ditempuh untuk mencapainya. Sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, saya percaya bahwa integritas merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan. Prestasi yang diperoleh melalui cara yang tidak jujur hanya akan menghasilkan keberhasilan semu atau keberhasilan sementara saja. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik maupun di lingkungan non-akademik atau lingkungan sosial. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kasus perjokian UTBK tahun 2025 merupakan bentuk nyata krisis karakter dalam dunia pendidikan. Kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan akademik yang tinggi belum tentu diikuti oleh kematangan moral. Rendahnya integritas, tekanan lingkungan, serta penyalahgunaan teknologi menjadi faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diperkuat melalui pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga jujur dan berintegritas, bertanggung jawab, dan bermoral. Sebagai penutup, saya ingin melontarkan satu pertanyaan untuk kalian semua yang menonton video ini untuk merenungkan apa sih yang kalian pikirkan gitu dari satu pertanyaan ini. Jika kejujuran tidak lagi menjadi kewajiban dalam pendidikan, seperti apa masa depan yang akan kita bangun? Semoga melalui kasus ini kita semakin menyadari bahwa karakter bukan sekadar pelajaran di ruang kelas saja, melainkan fondasi utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang akan kita ambil. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu atau rekan-rekan yang telah menonton video ini. Semoga bisa dapat dipetik hasil dari pernyataan yang sudah saya lontarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.